Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 31. Bab 156 Persiapan sebelum menelan api ungu. Sejak hari ketika Dokter Peri jatuh pingsan setelah mengonsumsi racun, hari-hari di lembah kembali ke hari-hari yang santai dan damai. Kemungkinan Dokter Peri sangat tersentuh karena Xiao Yan tidak menjauhkan diri setelah mengetahui tentang kondisinya. Sekarang, dia telah mencapai titik di mana tidak ada yang tidak ingin dia bicarakan dengan Xiao Yan. Dari kelihatannya, tindakan Xiao Yan yang berasal dari rasa kasihannya entah bagaimana telah memenangkan kepercayaan penuh dari Dokter Peri. Sehubungan dengan ini, bahkan Xiao Yan merasa terkejut. Hari demi hari, hari-hari damai di lembah perlahan berlalu. Api ungu di tubuh Xiao Yan tumbuh semakin kuat saat Xiao Yan bertahan melalui latihan keras di bawah terik matahari. Tentu saja, kecepatan ini sebagian besar karena dukungan yang diberikan oleh Amethyst Essence. Kalau bukan karena benda ajaib ini, Xiao Yan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum api ungu bisa tumbuh sejauh ini. Itu adalah sesi latihan keras lainnya di bawah terik matahari ketika Xiao Yan perlahan membuka matanya. Api ungu yang kuat bertahan di mata hitamnya untuk waktu yang lama sebelum menghilang secara bertahap. Di akhir pelatihan ini, Xiao Yan tidak berdiri dan bersembunyi dari terik matahari seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat dia menatap matahari terik yang sangat besar di kejauhan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut berteriak. Muncul! Saat suaranya mereda, nyala api berwarna ungu dengan keras naik di tangan Xiao Yan. Api ungu saat ini tidak hanya menutupi tangannya tapi juga lengannya, memanjang sampai sikunya sebelum perlahan berhenti. Menurunkan kepalanya dan melihat lengannya tertutup api berwarna ungu, kegembiraan mengalir ke wajah Xiao Yan. Dia mengencangkan tinjunya dan dengan ganas menghantam tanah. Setelah ledakan, banyak garis retakan berasal dari tempat tinju Xiao Yan bersentuhan dengan tanah dan terus menyebar sampai mencapai dinding gunung. Kekuatan yang sangat kuat. Mengamati kerusakan yang disebabkan oleh satu pukulan, Xiao Yan tidak bisa menahan napas. Ini hampir tidak bisa dilewati tapi kekuatan api ungu saat ini telah mencapai batas kendalimu. Jika Anda terus berlatih seperti ini, reaksi balasan akan segera terjadi. Yao Lao melayang keluar dari ring, melirik lengan yang setengah tertutup oleh api ungu dan berkata, memang, sebentar lagi akan mencapai batasnya. Kontrol saya atas api ungu di pusaran jelas tidak semudah sebelumnya. Jika dibiarkan terus tumbuh, mungkin mencoba mengambil alih saya. Xiao Yan mengangguk dan berkata. Karena sudah seperti ini, Yao Lao tersenyum dan berbisik. Kalau begitu, kamu akan menelannya sebelum ia sempat menggigitmu. Menurunkan kepalanya dan melihat api yang layu di tangannya, Xiao Yan menyeringai lebar, memiringkan kepalanya dan bertanya. Kapan kita akan melakukannya? Besok sore. Hari ini, Anda perlu mempersiapkan beberapa hal. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Apa yang perlu kita persiapkan? Menelan api ungu dan mengembangkan metode Qi tidak semudah yang kamu pikirkan. Api ungu ini mungkin jauh lebih rendah dari api surgawi, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini sebagai Douze bintang 9, agak sulit untuk berhasil menelannya. Jadi, Anda perlu menyiapkan 2 pil obat yang berbeda untuk bersiap menghadapi hal yang tidak terduga. Yao Lao tertawa. Pil perlindungan jalan dan pil jantung es. Kedua jenis pil ini adalah pil obat tingkat 2. Dalam keadaan normal, akan sulit bagimu untuk berhasil menyempurnakannya dengan kekuatanmu sebagai alkemis tingkat 1. Tetapi sekarang setelah Anda memiliki api ungu, yang jauh lebih kuat daripada api Douqi biasa, Anda memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Pil pelindung jalan, seperti namanya, memiliki efek melindungi jalur Qi Anda. Saat Anda menelan api ungu, Anda harus menggerakkan api ungu di sepanjang jalur Qi dari mantra api. Namun, jenis api esensi ini tidak seperti Douqi yang lembut. Ini akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan dimanapun itu lewat dan karena jalur Qi adalah hal terpenting dalam pelatihan yang berarti mereka tidak dapat menerima sedikit pun kerusakan. Oleh karena itu, pil pelindung jalan ini adalah sesuatu yang harus Anda buat. Yao Lao berkata dengan nada serius. Selain itu, sifat api ungu itu sombong dan liar. Saat Anda menelannya, alam liar yang terkandung dalam api ungu akan mulai memengaruhi pikiran Anda saat Anda menelannya.
Jika pikiran Anda dirambah, maka niat Anda menelan api secara alami akan hancur. Selain itu, Anda mungkin mengalami fobia yang sulit diatasi. Oleh karena itu, kedua pil ini adalah suatu keharusan saat Anda menelan api ungu. Melihat sikap serius Xiao Yan tidak berani meremehkannya dan buru-buru mengangguk. Ini adalah dua formula untuk pil obat. Bahan obat yang dibutuhkan bisa dikumpulkan di lembah kecil ini. Selain itu, Anda juga akan membutuhkan 1 peringkat 2 inti monster tipe kayu dan 1 peringkat 2 inti monster tipe es. Jari Yao dengan ringan menyentuh dahi Xiao Yan dan mengirimkan informasi yang diperlukan ke dalamnya sementara dia memberitahunya informasi lainnya. 1 kayu dan 1 tipe es menempati peringkat 2 inti monster. Xiao Yan terdiam saat mendengar ini tetapi dengan cepat menganggukkan kepalanya tanpa daya. Stoknya saat ini hanya memiliki 1 peringkat 2 inti monster tipe kayu. Dia harus berusaha keras untuk membunuh monster sihir peringkat 2 saat terakhir kali dia mencoba mengukur kekuatannya. Adapun peringkat 2 inti monster tipe es, dia tidak memilikinya. Di waktu yang tersisa, sepertinya dia mungkin perlu memasuki pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib dengan inti monster seperti ini. Xiao Yan menutup matanya dan mengingat bahan obat yang dibutuhkan untuk kedua jenis pil obat tersebut. Setelah itu, dia melihat ke langit lagi sebelum melompat dari tebing. Dia menemukan Dokter Peri di lembah diam-diam mempelajari buku racun berwarna 7 dan menjelaskan motif dia meninggalkan lembah. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan keluar untuk memburu binatang ajaib peringkat 2, Dokter Peri menjadi khawatir dan ingin pergi bersamanya. Namun, dia dihentikan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memastikan keamanannya saat menghadapi peringkat 2 binatang ajaib. Dokter Peri hanya bisa tanpa daya melepaskan keputusannya untuk menemaninya ketika Xiao Yan menghentikannya. Namun, dia masih khawatir, mendorongnya untuk menyerahkan pil racun yang dia buat dengan cermat. Menjadi sangat jelas tentang kemampuan Dokter Peri untuk membuat racun, Xiao Yan tidak menolak dan dengan hati-hati menyimpan pil hitam. Dia menyuarakan rasa terima kasihnya dan bergegas ke dinding gunung. Di bawah arloji Dokter Peri, kakinya mengeluarkan suara ledakan saat mereka menginjak tanah. Seperti roh, tubuhnya terangkat ke arah puncak lembah. Berdiri di puncak, Xiao Yan melambai pada Dokter Peri yang berada di dasar lembah. Setelah itu, tubuhnya bergetar dan sayap awan ungu terbuka dengan nyaman di belakangnya, menyebarkan sedikit cahaya ungu di bawah terik matahari. Saat Xiao Yan berdiri di puncak lembah, dia mengangkat matanya dan melihat garis kecil pegunungan binatang ajaib. Di daerah yang terlihat, pepohonan hijau tua memenuhi sebagian besar pandangannya. Kadang-kadang, angin kencang bertiup dari pegunungan, menyebabkan pepohonan membentuk gelombang berwarna hijau, menghadirkan pemandangan yang megah. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik matahari yang terik dan menyeka keringatnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia melompati tebing. Saat sepasang sayap mengepak, Xiao Yan meminjam lift dan dengan cepat terbang di dalam pegunungan Magic Beast. Pegunungan Magic Beast sangat luas. Mencoba mencari peringkat 2 binatang ajaib tipe es di ruang yang sangat luas ini masih agak sulit. Setelah mencari selama hampir 1 jam tanpa hasil, Xiao Yan hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Yao Lao. Karena persepsi spiritualnya yang sangat kuat secara tidak normal, jajaran binatang ajaib dalam radius 1 km akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari pencariannya. Meskipun Yao Lao telah mengulangi bahwa Xiao Yan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal setelah dia memasuki pegunungan binatang ajaib, Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolaknya untuk situasi saat ini. Dia menutup matanya sejenak sebelum perlahan membukanya dan menunjuk ke selatan sambil berkata, "Ada peringkat 2 binatang ajaib tipe es di sana tapi tampaknya ada beberapa masalah. Apakah kamu akan pergi? Jika tidak, kami dapat mengubah lokasi kami dan menelusuri lagi, tetapi ini berarti kami harus meluangkan waktu untuk mencari lagi." Melihat arah yang Yao Lao tunjuk, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, dia melemparkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya dan dengan samar bergumam, "Mari kita lihat dulu." Xiao Yan dengan cepat terbang melintasi tanah. Dia mengerutkan kening tepat ketika dia akan tiba di tujuannya. Teriakan ketakutan dikeluarkan dari hutan di bawah. Dari volume yang berbeda, ternyata ada cukup banyak orang. "Guru, apakah ini tempatnya?"
Xiao Yan bertanya tidak yakin. Ah, ada tentara bayaran di bawah berburu binatang ajaib, tetapi ketika mereka menarik binatang ajaib, tampaknya mereka secara keliru menarik peringkat 2 binatang ajaib tipe S. Yang pada gilirannya menyebabkan mereka jatuh ke dalam kondisi kekacauan mereka saat ini. Tawa Yaulau keluar dari ring. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan perlahan mengingat sepasang sayap di punggungnya, mengubahnya menjadi tato di punggungnya. Dia jungkir balik di udara dan kakinya perlahan melewati dedaunan lebat sebelum mendarat di dahan salah satu pohon besar. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Di bawah Xiao Yan ada sebidang tanah kosong yang agak luas. Di atasnya ada puluhan tentara bayaran yang tampak tergesa-gesa melarikan diri. Di belakang tentara bayaran ini adalah 2 monster peringkat 2 yang terus-menerus mengejar mereka. Tentara bayaran ini hanya memiliki kekuatan Douze dan secara alami tidak bisa menahan diri mereka sendiri melawan 2 peringkat 2 binatang sihir. Oleh karena itu, situasi di bawah ini pada dasarnya adalah mereka mencoba melarikan diri dari kematian. Setelah dengan hati-hati memindai tentara bayaran ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini semua milik perusahaan mercenari tunggal. Selain itu, lencana perusahaan tampak tidak asing. Tampaknya itu milik mercenari company Keagang dan yang lainnya yang pernah ditemui Xiao Yan saat itu yaitu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Ah, saat Xiao Yan sedang memindai tempat itu, teriakan tajam ketakutan yang familiar tiba-tiba terdengar dari sekelompok orang babak belur di bawah. Xiao Yan terdiam dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Di sana, dia menemukan seorang gadis muda di antara kelompok itu yang tampaknya tersandung batu dan jatuh. Pada saat itu, monster peringkat 2 di belakangnya membuka mulut besarnya dan menunjukkan taringnya, dengan kejam menerkam ke arahnya. Xiao Yan mengatupkan alisnya saat dia menatap gadis muda yang memekik keras. Gadis muda ini adalah yang disebut Ling Er yang merupakan bagian dari kelompok kecil Keagang saat itu. Dengan jarak Xiao Yan saat ini, bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, dia akan terlambat. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Tepat saat binatang ajaib hendak membunuh Ling Er, teriakan marah terdengar. "Binatang, pergilah!" Mengikuti teriakan itu, sosok manusia yang kokoh tiba-tiba melesat keluar dari area hutan. Tangannya membawa pedang besar dan bersama-sama dengan Douki yang meningkat, dengan kasar memotong cakar dari peringkat 2 binatang ajaib. Seketika, keduanya buru-buru mundur selangkah. Apa? Melihat orang yang tiba-tiba muncul tidak kalah dalam konfrontasi langsung dengan peringkat 2 binatang ajaib, Xiao Yan segera menghela napas kaget. "Paman Fei Lei." Gadis muda itu segera menelepon. Setelah melihat pria di masa jayanya, kebahagiaan karena lolos dari pertemuan dekat dengan kematian muncul di wajah gadis muda yang awalnya sangat pucat itu. "Ling Er, mundurlah." Pria di masa jayanya bernama Fei Lei tidak berbalik. Dia hanya memberi perintah sementara dia menyapu pandangannya ke arah 2 binatang sihir yang berkumpul bersama karena kehadirannya dan tanpa sadar merasakan kepahitan di mulutnya. Dengan kekuatannya sebagai Dousi bintang 2, dia paling banyak bisa menangani 1 peringkat 2 Magic Beast. "Pemimpin perusahaan, apa yang harus kita lakukan?" Seorang pria parubaya keluar dari kelompok tentara bayaran dan bertanya. Dia memahami tingkat kekuatan Fei Lei. "Keagang, reformasi dulu formasi. Jangan panik. Jika tidak, kita akan dipisahkan dan ditaklukkan oleh mereka." Suara berat Fei Lei berkata. "Paman Fei Lei, kamu tidak akan bisa mengalahkan 2 monster peringkat 2 sendirian." Ling Er berkata dengan panik terbukti dalam suaranya. Dia akan melangkah maju ketika sebuah tangan panjang meraihnya dari belakang. Pada saat yang sama, suara dingin seorang wanita terdengar. "Jangan ganggu pemimpin perusahaan." Ditangkap oleh wanita itu, Ling Er dengan menyedihkan menoleh dan memandang wanita dengan sosok yang sangat baik dan berkata, "King Jiji, kita bisa pergi dan membantu Paman Fei Lei menahan mereka untuk sementara waktu." Wanita yang dipanggil King Jiji memiliki tubuh yang tinggi dan indah. Kulitnya bukan warna putih giok tetapi lebih condong ke warna perunggu yang lebih seksi. Blus kulit ketat dan pendek hitam memperlihatkan tonjolan dadanya pada sudut yang menggoda. Karena blus ketat kulit pendek, itu hanya mencapai pusarnya, menampilkan pinggang yang halus dan sempit, menyajikan pemandangan yang diinginkan orang lain.
Tubuh bagian bawah wanita itu juga ditutupi oleh rok kulit pendek berwarna hitam ketat. Kakinya yang panjang dan ketat memiliki belati panjang yang melekat pada salah satunya. Bayangan yang ditampilkannya seperti macan tutul betina di hutan yang dipenuhi dengan sifat liar yang kuat dan ganas. Ketika pria pertama kali melihat wanita yang penuh dengan sifat liar ini, pikiran pertama mereka adalah menjinakkannya, membiarkan wanita yang seperti macan tutul ini merayap dengan bijaksana di bawah mereka. Tentu saja, ini juga pemikiran yang dimiliki Xiao Yan saat pertama kali melihatnya. Namun, pikiran itu segera disingkirkan saat terbentuk. Bagaimanapun, dia tidak memiliki otak yang berisi sperma. Pelatihan berat yang berlangsung lama ini mengakibatkan pengekangannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan orang-orang saat ini yang kita miliki di sini, kita akan dibunuh satu persatu oleh peringkat 2 Magic Beast jika kita tidak mereformasi formasi kita. Sekarang, kita harus mendengarkan perintah pemimpin perusahaan dan mereformasi formasi kita. Anda harus berhenti menambah masalah. Jika Anda tidak menyebabkan kekacauan sebelumnya, mengapa kami akhirnya menarik 2 binatang ajaib? Teman-teman, kita hampir kehilangan nyawa kita lebih awal karena ini. Wanita yang dipanggil sebagai King Jiji mengerutkan kening dan dengan lembut menegur Ling Er. Ling Er merasakan beberapa keluhan karena dimarahi seperti ini tetapi tidak berani mengatakan apa-apa saat dia dengan patuh berdiri di samping wanita itu. King Ye, jika terjadi sesuatu nanti, bawa Ling Er dan pergi dulu. Kami akan menahan mereka di sini. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih pergi dan berkata. Sepasang mata bergelombang melirik pria muda itu saat wanita yang dipanggil King Ye berkata dengan lemah. Aku tidak akan pergi lebih dulu tanpa perintah pemimpin company. Dan jika kita membandingkan kekuatan kita, Anda tidak berada di dekat saya. Mendengar ini, pria muda berbaju putih menggosok hidungnya karena malu saat dia melambai pada Ling Er yang dengan sengaja menunjukkan seringai di wajahnya. Melihat Mulan menerima tanggapan dingin, Ling Er diam-diam tertawa. Jika dia melihat Mulan mencoba menjilat King Ye di masa lalu, dia pasti akan diam-diam tidak bahagia di hatinya. Namun, untuk beberapa alasan, Mulan Dagi yang dia sembah di masa lalu tidak bisa lagi memberinya perasaan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, sesekali, ketika dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, sosok pemuda kulit hitam akan muncul tanpa alasan. Seorang pria muda yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Rumor mengatakan bahwa dia benar-benar membunuh Mushi dari Wolfhead Mercenary Company, seorang douzi yang kuat yang bahkan Paman Fei Lei pun akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Benar-benar pembohong, untuk benar-benar mengatakan bahwa dia hanya 2 bintang douzi. Saat tangan kecilnya memegang tangan King Ye, yang berada di sisinya, Ling Er mengingat berita hangat yang telah menyebar di sekitar kota Qingshan selama sebulan penuh. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati gadis muda itu. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dalam formasi. Kami akan membantu pemimpin perusahaan menahan monster tipe S peringkat 2 itu. Saat Ling Er tersesat dalam lamunannya, Kaagang dengan cepat berhasil mengatur kembali para tentara bayaran. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 tentara bayaran segera bergegas keluar dengan koordinasi yang baik dan menuju salah satu dari peringkat 2 binatang sihir yang menyerang Fei Lei. Dikelilingi dan diblokir oleh sekelompok tentara bayaran yang lebih lemah, binatang ajaib berukuran cukup besar segera mengeluarkan raungan marah. Cakar tajamnya yang besar menebas dengan keras, dengan ganas mengeluarkan kekuatan es. Kekuatan ini menghantam perisai yang dipegang tentara bayaran di tangan mereka, membentuk lapisan es tipis di atasnya. Dingin yang menusuk tulang menyebabkan beberapa tentara bayaran dengan cepat meninggalkan perisai yang telah berubah menjadi perisai es. Tahan! Jenis tanah douzi ke depan, jenis api douzi menyerang titik lemahnya. Menyaksikan perusahaan yang jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan pada pertukaran pertama, Kaagang buru-buru memesan. Setelah Kaagang memberi perintah, binatang ajaib tipe S dengan tidak sabar menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Segera, lapisan es seputih salju dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dan gas putih akan mengalir ke tubuh tentara bayaran manapun yang bersentuhan dengan lapisan es. Suhu sedingin es hampir membekukan darah di tubuh mereka. Formasi yang membutuhkan banyak upaya untuk mengatur ulang dengan mudah dilemahkan ke kondisi rentan di bawah serangan ini oleh peringkat 2 Magic Beast. Setelah menerobos formasi, mata binatang ajaib tipe S berubah merah saat mulai membunuh.
Beberapa tentara bayaran yang tidak bisa menghindar tepat waktu segera dihancurkan olehnya dan muntah darah saat mereka mundur dengan panik. Pemimpin perusahaan, kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Melihat pembantaian tirani dari binatang sihir peringkat 2, wajah Ka Ageng menjadi benar-benar putih saat dia berteriak kepada Fei Lei yang sedang mengalami pertarungan yang sulit dengan binatang sihir peringkat 2 lainnya. Pedang besar di tangan Fei Lei dengan ganas memaksa monster peringkat 2 itu mundur sebelum dia juga mundur beberapa langkah. Di bawah pandangan semua orang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menghadap ke pohon tinggi dan berteriak. Teman, kita semua mencari nafkah di pegunungan binatang ajaib. Jika Anda mau, saya harap Anda dapat memberikan bantuan Anda. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah akan selamanya berterima kasih. Melihat tindakan Fei Lei, tentara bayaran pertempuran berdarah di sekitarnya saling memandang dengan kaget. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana Fei Lei melihat. Tidak lama setelah suara Fei Lei dikirim, sebuah respon datang dari hutan lebat. Aku bisa membantumu membunuh peringkat 2 Magic Beast tipe S. Tapi jika ada inti monster di tubuhnya, itu milikmu. Mendengar ini, kegembiraan melanda Fei Lei saat dia memanggil tanpa ragu-ragu. Hehe, company leader benar-benar terus terang. Beberapa waktu yang lalu, saya dibantu oleh beberapa anggota perusahaan Anda. Hari ini, saya akan membalas budi. Mengikuti tawaringan, dedaunan di hutan bergoyang. Bayangan hitam dengan cepat menerkam seperti elang. Ding! King Ye mengatupkan gigi peraknya saat dia bentrok dengan binatang ajaib tipe S yang mengejar mereka. Kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan wajah cantiknya menjadi putih saat dia buru-buru mundur. Setelah mendorong King Ye kembali, binatang ajaib itu mengeluarkan raungan keras yang mengancam dan sekali lagi dengan kasar menerkam ke depan. Sama seperti King Ye berencana untuk sekali lagi mempertaruhkan nyawanya dan bentrok dengan binatang itu, bayangan hitam tiba-tiba melesat dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Suara keras terdengar, menyebarkan debu ke seluruh area. Saat debu perlahan mengendap, seorang pemuda kurus membawa penggaris besar berwarna hitam yang tampak aneh di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan. Ka Ageng menghela nafas tanpa sadar. Dengan simbol penguasa besar yang unik, Xiao Yan dapat dikenali di mana saja. Haha, Paman Ka Ageng, kuharap kau baik-baik saja. Xiao Yan perlahan menoleh. Tatapannya pertama kali menyapu King Ye di belakangnya dan kemudian tersenyum pada Ka Ageng di sisinya. Baiklah, kita akan bernostalgia nanti. Pertama, kita harus menyingkirkan binatang ini. Xiao Yan melambai ke Ka Ageng yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Berbalik, dia menghadapi monster peringkat 2 yang besar di depannya dan tersenyum tanpa sadar. Dia perlahan mengangkat kakinya dan kemudian menginjaknya di tanah. Setelah ledakan, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di sisi kiri binatang ajaib seperti petir. Tangannya dengan erat memegang gagang penggaris dan menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa Xuan berat meninggalkan punggungnya dan membawa tekanan angin yang kuat saat itu menghantam dengan keras di atas kepala binatang ajaib. Seketika, kekuatan besar itu melontarkan tubuh besar binatang ajaib itu ke atas. Itu menabrak beberapa pohon sebelum berhenti perlahan. Bravo! Fei Lei yang matanya telah melihat ke atas, melihat gerakan menakutkan Xiao Yan dan tidak bisa tidak memujinya. Berdiri di belakang Xiao Yan, King Ye tanpa sadar menutupi mulut kecilnya yang merah lembab dengan tangannya ketika dia melihat Xiao Yan menjatuhkan peringkat 2 binatang ajaib lebih dari 10 meter jauhnya, seperti bagaimana seseorang akan memukul bola karet. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit membayangkan pemuda kurus ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh, seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Tidak jauh, pandangan Ling Er sepenuhnya terfokus pada Xiao Yan sejak kemunculannya. Melihat kekuatannya yang luar biasa, kilatan aneh segera muncul di matanya yang menawan. Mengaum. Di kejauhan, Ice Magic Beast yang dikirim terbang sekali lagi bangkit. Penghinaan karena dikirim terbang menyebabkannya mengaum dengan marah. Di sekujur tubuhnya, udara sedingin es mulai menyelimutinya. Itu membuka mulutnya yang besar dan 10 es tajam melesat ke arah Xiao Yan. Melihat es menembaki ke arahnya, Xiao Yan menikam penguasa Xuan berat di depannya.
Mengikuti banyak suara dentang, itu berhasil sepenuhnya memblokir gelombang es. Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat dengan erat saat dia melirik tubuh penguasa tempat lapisan es sedang terbentuk. Dia tersenyum tipis dan nyala api berwarna ungu berangsur-angsur naik di telapak tangannya. Dia dengan lembut menggosok permukaan penggaris dan melelehkan semua es tipis di atasnya. Mengaum. Melihat bahwa serangan es tidak berguna, binatang ajaib sekali lagi menghadap ke langit dan meraung dengan marah. Semua rambutnya diluruskan sementara uap putih es mengelilingi seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, kabut mengeras menjadi lapisan pelindung es seputih salju. Baju besi es menutupi keseluruhan Magic Beast, membuatnya tampak seperti ukiran es di bawah sinar matahari. Setelah ditutupi oleh baju besi es, binatang ajaib itu melebarkan keempat kakinya dan menyerang Xiao Yan seperti tank. Xiao Yan perlahan mengatur napas saat dia mengangkat matanya untuk melihat binatang ajaib itu mengisi dengan kekuatan ledakan. Tangannya melepaskan penggaris yang berat dan mengepal. Api berwarna ungu muncul darinya dan menutupi setengah dari lengannya. Setelah menundukkan kepalanya dan melirik api yang naik di tangannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati binatang ajaib itu mendekat. Pada saat ini, embusan angin dingin, yang disebabkan oleh lapisan es di tubuh binatang itu, membawa sejumlah besar tekanan saat menerjang ke arah Xiao Yan. Menghela nafas, Xiao Yan menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Di bawah tatapan tertegun semua orang, dia memilih untuk bertemu langsung dengan binatang ajaib. Orang ini, apa dia gila? Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang yang hadir bergumam kaget. Ledakan oktan. Saat kedua belah pihak akan saling bertabrakan, Xiao Yan dengan ringan memanggil dalam hatinya. Tinju yang tercakup dalam api ungu tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang tajam. Sesaat kemudian, itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menghantam dengan kejam ke kepala binatang ajaib. Hampir seketika setelah mereka melakukan kontak, baju besi es di binatang ajaib dilelehkan oleh api ungu Xiao Yan, memungkinkan lubang besar yang mengekspos kepala binatang ajaib di dalamnya. Bang! Ditemani oleh api ungu, tinjunya menghantam kepala binatang ajaib. Keheningan singkat kemudian, tinju Xiao Yan meminjam panas dari api ungu dan bersama dengan suara teredam, menciptakan lubang di kepala binatang ajaib itu. Suara menyedihkan terdengar di hutan yang luas. Setengah dari lengan Xiao Yan tampaknya telah memasuki kepala binatang ajaib dan darah segar mengalir di lengannya saat itu menetes ke bawah, akhirnya mendarat di hutan yang agak sepi untuk membuat suara lembut yang aneh, dengan acuh tak acuh memperhatikan binatang ajaib. Yang mata merahnya masih terbuka, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia perlahan menarik lengannya, mengambil kain dan menyeka darah dari tangannya. Saat tangan Xiao Yan mundur, peringkat dua binatang ajaib yang telah memaksa puluhan anggota perusahaan mercenari pertempuran berdarah untuk melarikan diri ke segala arah, akhirnya jatuh ke tanah di bawah tatapan tertegun semua orang. Bab 157 mendapatkan inti monster. Saat dia melihat binatang ajaib yang jatuh di sampingnya, Xiao Yan membuang kain di tangannya yang penuh dengan darah. Setelah itu, dia membalik tangannya dan belati muncul. Jongkok, dia memotong kepala binatang ajaib itu sambil mengabaikan semua orang dan perlahan mulai mencari di dalamnya. Setelah beberapa luka lagi, alis Xiao Yan mulai disatukan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyeka darah di belati dan menyimpannya. Akhirnya, dia berdiri dan mengangkat bahu pada orang-orang yang mengawasinya. Sepertinya aku tidak beruntung. Tidak ada sama sekali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang secara bertahap mulai pulih dari keterkejutan mereka. Menatap tangan kosong Xiao Yan, Kagang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak. Semuanya, ayo kita bantu pemimpin perusahaan menghabisi binatang ajaib lainnya. Setelah mendengar teriakan Keagang, semua anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan cepat mencengkeram senjata di tangan mereka dan mulai mengerumuni medan perang Fei Lei dan mulai menyerang Magic Beast sebagai kelompok di bawah komando Fei Lei. Membawa penggaris yang berat, Xiao Yan bersandar di batang pohon. Dia mengunyah rumput di mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat lecet di tinjunya. Matanya penuh semangat. Meskipun ia hanya berhasil mengalahkan peringkat dua binatang ajaib dalam satu pukulan karena keunggulan unsurnya,
kekuatan api ungu jauh melebihi harapan Xiao Yan. Jika ini terjadi di lain waktu, dia hanya bisa melukai peringkat 2 Magic Beast setelah dia menggunakan ledakan oktan. Membunuhnya masih mustahil. Xiao Yan menyelipkan jarinya ke atas cincin penyimpanan dan mengambil pil pemulihan energi. Dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ada yang memperhatikan dan menelannya dengan sedikit gemetar di tenggorokannya. Jika metode yang buruk ini masih tidak berevolusi, aku bahkan tidak akan mampu membeli pil pemulihan energi. Xiao Yan tak berdaya berbisik saat dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan doukinya. Sementara Xiao Yan yang bosan bersandar di batang pohon, dua bayangan indah perlahan menuju ke arahnya dari jarak dekat. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Suara seorang wanita muda yang indah dan jelas menyebabkan Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan malas. Dia sembarangan melirik Ling Er sebelum meletakkannya di wanita lain dengan sosok seperti iblis untuk sementara waktu. Akhirnya, dia menarik pandangannya dengan malas. Ketika dihadapkan dengan wanita muda yang memberinya kesan nakal, Xiao Yan memiliki sedikit niat untuk memperhatikannya. Karenanya dia berkata dengan suara acuh tak acuh. Aku baik-baik saja. Diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh Xiao Yan, wajah Ling Er menjadi agak merah cerah. Dia membuka mulut merahnya yang basah dan kecil, terlihat seperti ingin berbicara tetapi tidak mampu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk meredakan suasana. Tampaknya dia tahu kesan seperti apa yang dia tinggalkan padanya. Telapak tanganmu berdarah. Apakah Anda perlu membalutnya? Melihat suasana yang suram, wanita dengan sosok iblis itu hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya untuk berbicara. Seketika, suara dingin dan renyah terdengar di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan mengamati wanita ini dengan penampilan yang cukup bagus. Dia menyapu pandangannya ke tubuhnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan suara tak berdaya yang serupa, dia berkata, "Tidak perlu. Saya baik-baik saja." Cara acuh tak acuh serupa yang ditunjukkan Xiao Yan seperti yang dia lakukan sebelumnya menyebabkan Qing Ye sedikit terkejut. Bukan karena dia sia-sia tetapi dengan penampilannya yang menakjubkan, dia jarang menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia juga orang yang sombong. Ketika dia melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menolak, dia tidak terus bertanya. Dengan demikian, atmosfer di antara mereka bertiga sekali lagi kembali ke keadaan tertekan. Suasana suram berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya diinterupsi oleh seruan perayaan dari dalam hutan. Mereka bertiga mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa binatang ajaib yang awalnya melakukan pertarungan sengit dengan Fei Lei akhirnya dikalahkan oleh kekuatan gabungan semua orang. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Mengesampingkan bangkai binatang ajaib, Fei Lei menginstruksikan beberapa tentara bayaran untuk mencari inti monster dan memimpin ke Agang dan yang lainnya, yang tertawa bersama, menuju Xiao Yan. Tawa yang tak terkendali membuat takut burung-burung itu menjauh dari hutan. Haha. Saudara Xiao Yan, saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi tidak pernah beruntung melihat Anda secara langsung. Terima kasih banyak hari ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyapa ke Agang terlebih dahulu sebelum tersenyum pada pria paruh baya yang kuat ini yang tampaknya orang yang terus terang. Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang baik di kota Qingshan? Haha. Meskipun masih sangat muda, Anda bisa membunuh Mu Xiang licik itu dengan tangan Anda sendiri. Reputasi Anda jauh dari inferior. Setidaknya, tidak ada seorang pun di perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarahku yang bisa dibandingkan denganmu. Fei Lei mengukur Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah melihat pertarungan Xiao Yan barusan, ternyata rumor dia membunuh Mu Xi adalah benar. Dia tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat meskipun usianya lebih muda dari 20 tahun? Tersenyum sembarangan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat dia berkata tanpa daya. Maaf. Tidak ada peringkat 2 inti monster tipe S di tubuh binatang ajaib itu. Oleh karena itu, saya harus terus mencari dan tidak dapat mengobrol dengan Anda semua. Saat dia berbicara, Xiao Yan menggantikan penguasa Xuan berat yang ada di tangannya ke punggungnya saat dia bersiap untuk sekali lagi memasuki hutan untuk mencari target. Saya benar-benar minta maaf karena Anda tidak mendapatkan apa-apa atas usaha Anda.
Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak mengambil inti monster dari binatang ajaib lainnya? Ini adalah jenis tanah. Fei Lei melambaikan tangannya dan menyatakan permintaan maafnya. Lupakan. Saya hanya membutuhkan tipe S peringkat 2 Magic Core. Kamu bisa menyimpan benda itu. Melambaikan tangannya sambil tersenyum, Xiao Yan berbalik dan menuju ke pedalaman hutan lebat. Tunggu. Suara manis yang sejuk dari seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan Xiao Yan menghentikan langkahnya dan berbalik dengan ragu untuk menghadapi Qing Ye. Apakah Anda memiliki kebutuhan yang besar untuk sebuah inti sihir tipe S peringkat 2? Qing Ye bertanya dengan alis sedikit berdiri. Ya, saya membutuhkannya segera. Matanya dipenuhi kebahagiaan. Mendengar ini, Qing Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan secara bertahap mengambil liontin dari lehernya yang panjang. Salah satu ujung liontin itu tersembunyi di dalam pakaian ketat kulit Qing Ye dan saat dia menarik dengan lembut, liontin itu ditarik keluar seluruhnya. Di ujung liontin tergantung mutiara es berwarna putih bulat. Ini adalah monster inti dari peringkat 2 siput salju es binatang ajaib. Karena kamu pernah membantu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kami, perlakukan itu sebagai hadiah. Qing Ye menyentuh inti sihir berwarna putih yang indah, tampaknya tidak mau berpisah dengannya. Kemudian dia melemparkannya ke arah Xiao Yan dan karena naluri, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menangkap inti monster berwarna susu. Bagian tangannya yang menangkapnya terasa hangat dan sejuk. Terlebih lagi, liontin itu memiliki sisa aroma tubuh yang samar-samar, mungkin karena telah melekat pada kulit wanita untuk waktu yang lama. Qing Ye, melihat tindakan Qing Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi berteriak. Setelah merenung, dia hanya bisa berkata tanpa daya. Karena kamu bersedia, lakukan sesukamu. Tapi ini barang pribadimu. Setelah kami kembali, saya akan menemukan sesuatu untuk memberi kompensasi kepada Anda. Bagaimanapun, ini adalah aturan perusahaan. Tidak perlu. Jika dia tidak campur tangan dan membantu, kami setidaknya akan kehilangan setengah dari anggota kami di sini. Qing Ye berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar adalah inti monster tipe S peringkat 2. Setelah merasakan energi inti monster di tangannya, senyum ceria muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan terang-terangan menyimpan inti monster itu dan mengangkat kepalanya ke wajah Qing Ye yang indah dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak. Tapi ini milikmu dan aku tidak akan membiarkanmu kalah. Bagaimana dengan?" Setelah berpikir dengan cemberut sejenak, Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke Qing Ye dan berkata dengan senyum cerah. Ada 5 pil pemulihan energi di sana yang dapat membantu Anda dengan cepat memulihkan douki Anda di saat-saat bahaya. Jika kita membandingkan harga, itu tidak akan kalah dari peringkat 2 inti monster. Anggap saja ini perdagangan yang adil. Qing Ye awalnya tidak berniat untuk menerima apapun dari pihak lain tetapi ketika kata-kata pil pemulihan energi masuk ke telinganya, wajahnya yang cantik menjadi kosong. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menangkap botol giok itu. Saat dia membukanya, keterkejutan memenuhi wajahnya. Ini adalah pil obat? Mendengar ini, Fei Lei dan orang lain di sekitarnya juga tersentuh. Di tempat semacam ini, mereka jarang bisa melihat pil obat yang berasal dari seorang alkemis. Jadi, ketika mereka melihat Xiao Yan bisa mengeluarkan 5 pil pemulihan energi, mereka semua terkejut. Pemuda ini sepertinya memiliki latar belakang yang mengesankan. Melihat gaya membelanjakan uang ini, tampaknya dia adalah seorang tuan muda yang telah meninggalkan rumah untuk keluar dan menimba pengalaman. Itumu dia memang sangat tidak beruntung. Setelah melihat botol giok di tangan Qing Ye, Fei Lei tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya. Semuanya, terima kasih banyak. Saya masih memiliki beberapa masalah mendesak jadi saya tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan inti monster di tangannya, Xiao Yan sangat ingin kembali dan memperbaiki 2 pil obat yang dibutuhkannya untuk menelan api ungu. Dia segera menghadap Fei Lei dan menangkupkan kedua tangannya sebelum menginjak tanah dan dengan cepat menembak ke dalam hutan lebat. Secara bertahap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Xiao Yan perlahan menghilang ke dalam hutan lebat dan gelap,
Fei Lei tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia tertawa getir. Saya ingin meminta Xiao Yan untuk bergabung dengan perusahaan mercenari pertempuran berdarah kami, tetapi melihat perdagangannya yang murah hati, saya tidak memiliki wajah untuk membuka mulut. Ayo pergi. Berhenti memikirkan pikiran konyol seperti itu. Dengan bakatnya, dia tidak akan tinggal di perusahaan mercenari kecil kita. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia datang ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih. Dengan bakat pelatihannya dan pikiran yang penuh perhitungan, dunia yang luas adalah tahap di mana dia dapat menampilkan bakatnya. Bagi kami hanya harus fokus menjadi tentara bayaran yang tidak penting. Mungkin dalam waktu 20 tahun, ketika dia kembali ke kota Qingshan, dia mungkin telah menjadi Dado Usi atau Do Uling. King yang menyimpan botol giok itu, berbalik dan berkata dengan suara samar. Haha, itu benar. Fei Lei menggelengkan kepalanya dengan cara yang tampak mengejek dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dengan keras menyanyikan lagu kemenangan saat mereka membawa bangkai dua binatang sihir kembali ke kota Qingshan. Meskipun mereka tidak memiliki bakat yang dimiliki Xiao Yan, mereka sebagai lalat kecil, juga memiliki kehidupan yang nyaman. Setelah memasuki hutan lebat dan buru-buru berlari beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berhenti. Punggungnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu perlahan terbuka. Dou Qi di tubuhnya beredar beberapa kali sebelum akhirnya mengalir ke sepasang sayap di punggungnya. Seketika, tubuh Xiao Yan perlahan melayang. Sepasang sayap mengepak sekali lagi dan tubuhnya terbebas dari batas-batas hutan dan terbang ke langit biru. Dia mengambil waktu sejenak untuk menemukan arahnya sebelum dia mengulurkan sayapnya dan buru-buru terbang menuju ke arah lembah kecil. Selama perjalanan penerbangan, Xiao Yan mengonsumsi 3 pil pemulihan energi, sebelum dia secara bertahap menemukan lembah kecil yang tertutup kabut tebal. Dia menguatkan dirinya dan menerobos kabut tebal dan terbang ke lembah kecil. Ketika dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap itu bergetar dan berubah menjadi tato di bahu Xiao Yan. Setelah melalui pertempuran yang sulit, Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat dia sekali lagi kembali ke lembah yang damai ini. Dia cepat-cepat melangkah ke rumah jerami di lembah dan menemukan dokter peri yang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xiao Yan kembali dalam keadaan utuh, beban di hati dokter peri sama lega. Setelah menyapa dokter peri, Xiao Yan buru-buru mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk kedua jenis pil tersebut. Setelah selesai, dia membawa ramuan obat dan melompat ke dalam gua di dinding gunung, bersiap untuk memperbaiki 2 pil obat penting untuk menelan api ungu. Bab 158, Saring Pil. Evolusi metode Qi. Duduk dengan menyilangkan kaki di dalam gua, Xiao Yan mengeluarkan kuali obat dari dalam cincin penyimpanan dan meletakkannya dengan lembut di depannya. Dia kemudian menempatkan semua bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pelindung jalan dan pil jantung dingin di sampingnya. Setelah dia dengan hati-hati memeriksa semuanya lagi, dia akhirnya menghela nafas dengan santai. Melihat Xiao Yan hendak menyalakan api untuk memurnikan pil obat, Yao Lao perlahan dan goyah melayang keluar dari ring. Dia mendarat di atas batu besar, melipat lengannya dan menyaksikan Xiao Yan bekerja sambil tersenyum. Xiao Yan melirik Yao Lao sekali sebelum perlahan menutup matanya. Sekali lagi, pikirannya memunculkan 2 formula obat yang Yao Lao berikan padanya dan memeriksa ulang kuantitas setiap bahan yang dibutuhkan dan suhu api secara keseluruhan. Setelah merevisinya sekali, dia mulai membuka matanya perlahan saat dia dengan lembut menggosok kedua tangannya. Dia kemudian meletakkan telapak tangannya di outlet api dan pikirannya mulai perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya, dengan hati-hati mengambil api berwarna ungu dari dalam pusat pusaran. Api berwarna ungu dikelilingi oleh Dou Qi karena dengan cepat melewati jalur Qi dan telapak tangannya sebelum memasuki kuali obat. Ketika api ungu bergegas ke kuali obat, ledakan lembut terdengar. Api berwarna ungu naik di dalam kuali obat dan mulai terbakar. Melalui kaca di permukaan kuali obat, mata Xiao Yan bisa melihat api berwarna ungu yang melompat secara acak. Ketika suhu kuali obat es dingin perlahan naik, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Yao Lao. Ekspresinya sekali lagi menjadi serius saat persepsi spiritualnya keluar dari tubuhnya, memasuki kuali obat melalui tangannya dan berhasil mengendalikan api ungu yang liar. Kamu bisa mulai.
Melihat api ungu yang semakin tenang di kuali obat, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya saat dia dengan tenang berkomentar di dalam hatinya. Bocah ini menjadi akrab dengan penggunaan persepsi spiritual. Dia benar-benar mampu menekan suhu api dengan sangat cepat. Mengangguk sedikit, tangan Xiao Yan biasa meraih tanaman hijau tua dari sampingnya. Tanaman ini disebut bunga evergreen. Energi hangat yang terkandung di dalam daun akan membuatnya sangat cocok untuk melindungi jalur qi-nya. Mata Xiao Yan menatap bunga evergreen di tangannya. Tangannya berhenti sejenak sebelum melemparkannya ke dalam kuali obat. Tepat saat bunga evergreen memasuki kuali obat, api ungu yang melonjak menerkamnya. Dalam sekejap, daunnya yang berwarna hijau tua dengan cepat menjadi coklat. Pada tahap ini, persepsi spiritual Xiao Yan perlahan menekan suhu api ungu dengan sedikit usaha. Biji api yang samar membawa suhu yang tidak dingin atau panas karena secara bertahap memanggang bunga evergreen yang mengapung di dalamnya. Saat metode pemanggangan ini berlanjut, tetesan cairan berwarna hijau mulai terbentuk di permukaan daun bunga evergreen. Mengikuti peningkatan jumlah cairan yang terbentuk, daun dengan cepat menyusut. Saat tetesan terakhir cairan berwarna hijau dari bunga evergreen dipaksa keluar, tubuh bunga evergreen berubah menjadi jelaga hitam dan tenggelam ke dasar kuali obat. Ah, lumayan. Dengan persepsi spiritual Anda yang luar biasa, bahkan beberapa alkemis tingkat 2 tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Melihat Xiao Yan berhasil pada langkah pertamanya, Yao Lao mau tidak mau memuji sambil tersenyum. Sambil tersenyum, Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya, menyedot cairan berwarna hijau dari dalam kuali obat. Akhirnya, dia dengan hati-hati menuangkannya ke dalam botol batu giok, menyimpannya sambil menunggu untuk digabungkan dengan bahan lainnya. Setelah mendapatkan cairan energi dari bunga evergreen, Xiao Yan memurnikan 3 cairan berwarna berbeda dan bubuk hijau pucat yang diperoleh dari memanggang buah roh awan hitam. Saat memurnikan beberapa jenis bubuk obat ini, Xiao Yan menghancurkan 12 jamu langka meskipun persepsi spiritualnya luar biasa. Ini karena ini adalah pertama kalinya dia membuat pil obat semacam ini dan mencoba memahami kontrol nyala api dan jumlah bahan yang diperlukan. Jika lembah tidak memiliki persediaan bahan obat yang besar, dia mungkin akan menghadapi situasi yang memalukan karena menghabiskan bahan obatnya. Duduk di atas batu, Yao Lao diam-diam memperhatikan Xiao Yan memurnikan obat. Ketika yang terakhir berhasil memperbaiki semua bahan obat yang diperlukan, dia menganggukkan kepalanya. Xiao Yan mungkin telah merusak cukup banyak bahan obat selama periode ini, tetapi jumlah kegagalan ini cukup baik mengingat dia baru pertama kali memurnikan obat-obatan ini. Setelah memurnikan semua bahan, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengambil pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke mulutnya dan menyilangkan kakinya saat dia memulihkan dua qi di tubuhnya. Mengamati sikap Xiao Yan, Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak heran Xiao Yan menjadi gila dengan keinginannya untuk mengembangkan metode qi-nya. Setelah hanya memurnikan sebentar, dua qi di tubuhnya sudah sangat kelelahan. Pil obat saat ini yang dia perbaiki hanya tingkat 2. Jika dia memperbaiki obat tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, Xiao Yan mungkin harus meletakkan segenggam pil pemulihan energi di mulutnya untuk menghindari kegagalan karena dou qi-nya habis. Setelah menyilangkan kaki dan pulih cukup lama, Xiao Yao akhirnya membuka matanya. Dia melihat ekspresi tak berdaya Yao Lao dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia kemudian menempatkan semua bahan olahan yang berbeda di sampingnya dan menjentikkan telapak tangannya. Inti monster putih salju yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Menonton peringkat 2 inti monster tipe S, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan secara akurat menembak inti monster ke dalam kuali obat. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Yan dengan cepat menyentuh lubang api dari kuali obat. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk tiba-tiba melepaskan suhu api ungu yang ditekan. Segera, api ungu mulai naik dengan suara tangisan dan menyebar ke seluruh bagian dalam kuali. Dalam api ungu yang melonjak, peringkat 2 inti monster tipe S mulai melepaskan aliran sedingin es saat ia melakukan yang terbaik untuk melawan panasnya lagi, berharap untuk menghindari kehancuran. Api ungu dan kabut es mulai terkunci di jalan buntu di dalam kuali obat. Lembaran kabut berwarna putih mulai merembes melalui penutup kuali obat dan terus menyebar ke seluruh daerah sekitarnya.
Mengangkat matanya untuk melihat gas putih yang semakin kental, Yao Lao dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ganas menyapu keluar gas putih itu. Gua itu segera kembali ke keadaan semula. Namun, Xiao Yan saat ini tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikan semua ini, semua perhatiannya ditempatkan pada jalan buntu antara api ungu dan inti monster tipe S. Api ungu di dalam dirinya terus dituangkan ke dalam kuali obat sementara inti monster tipe S tidak ingin kalah. Itu terus melepaskan udara dingin, berjuang untuk menghindari nasib kehancurannya. Kebuntuan berlanjut sampai Xiao Yan menelan pil pemulihan energi lainnya. Meskipun inti monster tipe S mengandung sejumlah besar energi S, tidak ada penguatan untuk energi tersebut. Oleh karena itu, di bawah pemanggangan tanpa henti dari api ungu, penghalang udara dingin inti monster tipe S akhirnya rusak. Setelah pecahnya penghalang udara S, api ungu mengeluarkan suara menggeliat yang bersemangat. Itu menerkam dari segala arah dan mengelilingi inti monster tipe S sebelum mulai mengapur itu. Saat nyala api mengeras untuk waktu yang lama, banyak garis retakan secara bertahap muncul di permukaan keras inti monster tipe S. Setelah beberapa saat, suara retakan yang jelas terdengar dan permukaan inti monster berubah menjadi abu dan tenggelam. Ketika abu mengendap di dasar kuali, bola kecil pasta putih salju seperti energi muncul dan melayang di dalam kuali obat. Saat melihat bola pasta energi berwarna putih ini muncul, kegembiraan akhirnya muncul di wajah tegang Xiao Yan. Setelah menggunakan api ungu untuk memanggang sedikit lebih lama, dia akhirnya menyedotnya dan menyimpannya dengan benar di dalam botol batu giok. Setelah memurnikan energi dari dalam inti monster, Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa bahan olahan di depannya dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Api ungu mengelilingi beberapa bahan di dalam kuali dan mulai mengapur mereka dengan sangat intens. Saat nyala api terus menyala, bahan obat berwarna berbeda mulai perlahan menyatu. Cairan dan bubuk mulai menyatu dan perlahan berguling-guling di dalam nyala api. Seiring berjalannya waktu, bentuk pil obat awal mulai perlahan dan samar-samar muncul di dalam kuali obat. Permukaan pil obat saat ini sangat tidak rata, di permukaannya, kilau terdiri dari bercak hijau dan ungu. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti benda aneh yang ditutupi dengan tepi, sama sekali tidak seperti kebulatan dan kilau dari pil obat yang terbentuk sepenuhnya. Melihat pil obat awal ini, beban berat di hati Xiao Yan akhirnya terangkat. Pada tahap ini, dia telah menyelesaikan 90% proses pemurnian. Langkah selanjutnya adalah memadatkan pil. Membawa energi inti monster halus di tangannya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao. Melihat bahwa dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menarik napas lembut dan menuangkan energi inti monster ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Sama seperti pasta berwarna putih seperti energi memasuki kuali obat, itu dikendalikan oleh Xiao Yan untuk menutupi pil obat awal. Setelah itu, campuran pil dan energi mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama, persepsi spiritual Xiao Yan buru-buru menekan suhu api ungu, menahannya ke titik di mana itu tidak terlalu ringan atau terlalu panas karena secara bertahap memanggang pil obat yang ditutupi oleh energi dari inti monster. Langkah terakhir untuk memadatkan pil memakan waktu hampir setengah jam. Energi dari inti monster dipanggang ke dalam pil obat secara perlahan oleh nyala api. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba teringat pada persepsi spiritual yang dia gunakan untuk menekan api ungu. Segera, api ungu dengan bergejolak mengalir keluar dan membawa suhu liar saat itu mengelilingi pil obat dalam sekejap. Api ungu dipadamkan lagi segera setelah diberi kebebasan penuh dan dengan cepat diturunkan kembali ke suhu terendahnya. Saat api ungu perlahan mundur, pil bundar putih giok muncul dengan cara menarik perhatian di dalam kuali obat. Melihat pil obat giok putih ini, Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan menyeringai. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan menyedotnya dari kuali obat. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan botol giok di sisinya dan menyimpan pil di dalamnya. Tangan Xiao Yan menarik diri dari kuali obat dan api ungu di dalamnya dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, kuali obat yang panas mereda. Mengocok pil obat di dalam botol, Xiao Yan dengan lembut menghirup aroma yang dikeluarkan dari mulut botol. Wajahnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menertawakan Yao Lao di sisinya. Pil perlindungan jalan sukses. Ya, lumayan.
Meski ada beberapa kesalahan kecil selama prosesnya, penampilanmu cukup bagus. Yao Lao memuji Xiao Yan dengan anggukan. Dia melihat sekilas bahan obat yang dimaksudkan untuk pil jantung es di lantai dan tersenyum. Istirahat sebentar. Selanjutnya, Anda perlu menyempurnakan pil jantung es. Dengan keberhasilan itu, saya yakin Anda seharusnya dapat merusak lebih sedikit bahan obat kali ini. Mengangguk, Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan jalur melindungi pil. Sekali lagi, dia mengeluarkan pil pemulihan energi dan menelannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu douqi di tubuhnya pulih. Setengah jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Melihat kuali obat di depannya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, sekali lagi dia mulai memurnikan pil. Hal-hal berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Yao Lao, dengan keberhasilan sebelumnya dari menyempurnakan pil pelindung jalan, proses pemurnian untuk pil jantung dingin menjadi jauh lebih lancar. Selain potongan yang berasal dari intensitas api yang berbeda untuk bahan obat yang berbeda, langkah yang tersisa sangat alami dan tidak dipaksakan. Proses pemurnian memuaskan bahkan Yao Lao yang sangat pemilih. Dari sini, bisa dilihat betapa luar biasa penampilan Xiao Yan. 2 jam setelah dimulainya proses pemurnian. Pada saat itu, wajah Xiao Yan tampak sedikit kelelahan. Namun, ada perasaan senang dan gembira yang lebih besar. Ini karena 2 botol giok yang dia pegang erat di tangannya. Yang terkandung di dalam botol giok transparan ini adalah pil ramping bulat putih dan hijau yang berguling-guling dengan nakal. Melihat ekspresi lelah Xiao Yan, Yao Lao menatap langit yang sudah gelap di luar dan tersenyum. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil itu kira-kira seperti yang saya antisipasi. Karena matahari yang kuat di siang hari, api ungu akan meningkatkan kekuatannya. Jika Anda menelan api ungu selama waktu itu akan meningkatkan kesulitan melakukannya. Karenanya, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menelan api ungu. Begitu? Bisakah kamu tetap bertahan? Xiao Yan mengusap pelipisnya dan tersenyum. Tentu saja. Saya hanya sedikit lelah, begadang sepanjang malam seharusnya tidak menjadi masalah. Hehe, itu bagus. Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Menyuarakan pikirannya, dia bertanya. Berapa banyak pil pemulihan energi yang Anda miliki? 18. Jari Xiao Yan memeriksa cincin itu sebelum menjawab. Itu sudah cukup. Setelah proses menelan dimulai nanti, Anda harus segera mengonsumsinya setiap kali merasa douqi Anda tidak mencukupi. Tidaklah menyenangkan jika Anda tiba-tiba menemukan douqi Anda kelelahan setiap saat. Kata Yao Lao dengan serius. Iya. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Tentu, dia tidak berani main-main dengan hidupnya. Baiklah, sekarang kita lihat hasilnya. Sejujurnya, saya juga tertarik untuk melihat seberapa banyak mantra api dapat berkembang dengan api ungu ini. Yao Lao menghembuskan nafas saat dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia menantikan hasilnya. Bagaimanapun, itu tidak bisa langsung melompat ke kelas Xuan. Mengenai ini, Xiao Yan masih mengerti batasannya. Meskipun kekuatan api ungu bagus, masih ada celah besar antara itu dan api surgawi. Secara alami, saya tahu bahwa tidak mungkin mencapai kelas Xuan. Lompatan antara setiap kelas untuk metode Qi seperti jarak antara bumi dan langit. Api ungu mungkin dapat mengembangkan mantra ke tingkat yang berbeda dalam kelas yang sama, tetapi jika itu ingin mengembangkannya ke kelas yang berbeda, sulit. Yao Lao memutar matanya dan memarahi sambil tersenyum. Xiao Yan tertawa pahit tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Setelah dia memperdalam semangatnya dan dengan tenang duduk sejenak, matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam mata hitamnya, cahaya terang melintas. Saat cahaya cemerlang di matanya berkurang, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadap Yao Lao. Ya, mulailah. Sudah waktunya. Melihat Xiao Yan melihat ke atas, Yao Lao tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Mengangguk dengan kekuatan besar, tatapan Xiao Yan menyapu 2 botol giok di depannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, pusaran di perut bagian bawahnya tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Mengikuti kecepatan rotasinya yang meningkat, kelompok api ungu di pusaran terlempar keluar.
Api ungu yang terlempar tampaknya bingung. Mengapa mitra yang bekerja dengannya berhari-hari sebelumnya tiba-tiba mengejarnya? Api ungu yang terlempar keluar perlahan mengumpulkan semua api ungu yang telah terlempar keluar dari pusaran, akhirnya membentuk bola api ungu yang intens. Sama seperti api ungu mencoba untuk menyerbu ke pusaran tanpa berpikir, douki kuning pucat yang bergelombang di dalam pusaran datang keluar dari pusaran dan mencakup api ungu di dalamnya. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, douki kuning pucat di sekitarnya menarik api ungu dan mulai bergerak di sepanjang jalur ki tetap yang ditentukan oleh mantra api. Ketika douki mengelilingi api ungu, yang terakhir merasakan bahaya. Seketika, itu mulai dengan marah mencoba untuk menembak dari energi douki di sekitarnya. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan membakar energi douki dalam jumlah besar menjadi tidak ada. Namun, pasokan douki yang tak henti-hentinya dari pusaran terus dipancarkan. Terlepas dari bagaimana api ungu terbakar, itu tidak bisa lepas dari terjebak oleh douki. Ketika douki Xiao Yan mengepung api ungu, dia benar-benar kehilangan kendali atasnya. Namun, itu tidak mengganggunya. Dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mengendalikan douki, menarik api ungu menjadi api yang panjang dan tipis sebelum dengan cepat memindahkannya ke jalur ki untuk melatih mantra api. Sama seperti api ungu yang dilingkupi oleh douki memasuki jalur ki yang telah ditentukan sebelumnya, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Banyak tetesan kecil keringat dingin terus muncul di dahinya. Seperti air yang menetes, itu mengalir di sepanjang wajah Xiao Yan dan menabrak batu gunung dengan suara ketukan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Jalur ki di tubuhnya memancarkan rasa sakit yang mengerikan yang hampir membuat wajahnya meringis. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan douki sebagai perlindungan awal, rasa sakit yang disebabkan oleh api ungu akan sekuat ini. Konsumsi pil pelindung jalan. Saat Xiao Yan mengatupkan giginya dan bertahan, perintah lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar perintah itu, tangan Xiao Yan tidak ragu-ragu saat dia mengambil botol giok kecil di depannya, menuangkan pil putih giok dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah pil pelindung jalan masuk ke dalam mulutnya, itu mulai berubah menjadi arus yang hangat dan halus. Itu dengan cepat meluncur ke tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, itu dengan cepat menutupi semua pembuluh darah yang harus dilewati api saat menggunakan mantra api dengan lapisan membran energi berwarna putih samar. Meskipun lapisan membran energi berwarna putih ini sangat tipis, efek yang dibawanya sangat menonjol. Tidak lama setelah dia menelan pil pelindung jalan, otot-otot tegang Xiao Yan mulai berangsur-angsur rileks. Wajahnya yang terdistorsi juga perlahan menjadi normal. Masih ada beberapa rasa sakit yang membakar sesekali yang dipancarkan dari jalur ki-nya, tapi ini sepenuhnya dalam parameter yang bisa dia tahan. Kelegaan bertahap dari rasa sakit yang hebat menyebabkan Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan apakah jalur ki di tubuhnya dapat terus menyerap dan mengandung douki jika dia tidak mendapat bantuan dari pil pelindung jalan. Mungkin setelah api ungu benar-benar melewati jalur ki-nya, dia akan menjadi cacat yang nyata. Memang benar memiliki seorang tetua di rumah itu seperti memiliki harta karun. Xiao Yan dengan senang hati bergumam di dalam hatinya. Posisi yang dipegang Yao Lao di hati Xiao Yan langsung melesat lebih tinggi. Dengan bantuan dari pil pelindung jalan, Xiao Yan jauh lebih santai. Meskipun douki-nya dikonsumsi pada tingkat yang luar biasa di bawah pembakaran api ungu, bantuan yang diberikan dari menelan pil pemulihan energi yang tidak terputus memungkinkannya untuk hampir tidak mempertahankan keseimbangan. Segala sesuatu di tubuhnya berjalan dengan tertib di bawah suasana tegang. Sampai saat ini, Xiao Yan tidak menemukan ada yang salah tapi dia tetap waspada. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, selain bahaya jalur ki seseorang terbakar selama proses menelan, pikiran seseorang juga akan perlahan-lahan dirusak oleh naluri liar api ungu, menyebabkan seseorang kehilangan kendali. Mengingat kata-kata Yao Lao di dalam hatinya, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menjaga pikirannya, tidak berani membiarkan kesalahan sekecil apapun. Setelah Xiao Yan perlahan-lahan memindahkan api ungu yang dicakup oleh douki untuk setengah rute jalur ki dari mantra api, ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Dia mulai merasa samar-samar bahwa saat proses menelan menjadi lebih intens sementara benang-benang gelisah perlahan-lahan masuk ke dalam pikirannya. Merasa pikirannya berubah,
hati Xiao Yan segera menjadi ketakutan. Dia tidak membutuhkan pengingat Yao Lao saat dia mengambil pil jantung dingin dari depannya dan melemparkannya ke mulutnya. Begitu pil jantung dingin memasuki tubuhnya, rasa pemotongan tulang yang sedingin es perlahan menembus dari daerah tenggorokannya. Pikirannya merasakan perasaan sedingin es ini dan sedikit menggigil. Agitasi yang meningkat secara bertahap di dalam hatinya itu seperti sisa-sisa salju yang bertemu dengan nyala api, dengan cepat mencair dan menghilang. Dengan pil jantung dingin, untuk melindungi pikirannya, Xiao Yan akhirnya tidak lagi takut kehilangan kewaspadaannya. Segera, dia menggunakan semua kekuatannya untuk dengan gila-gilaan mengedarkan api ungu yang tercakup di Douqi melalui jalur Qi-nya. Mengikuti api ungu yang beredar melalui jalur Qi yang ditunjuk untuk mantra api, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa benang Douqi dan api ungu mulai bergabung secara aneh. Tidak, daripada mengatakan bahwa mereka bergabung, lebih tepat untuk mengatakan bahwa api ungu secara bertahap dikonsumsi oleh mantra api, Douqi. Melihat adegan ini, hati Xiao Yan merasa kaget sekaligus bahagia. Dari situasi ini, dia bisa memastikan satu hal. Metode Qi, mantra api, ini memang memiliki kemampuan ajaib untuk berkembang. Saat Douqi kuning pucat dan api ungu akan melewati jalur Qi terakhir untuk mantra api, keduanya hampir seluruhnya menjadi satu. Douqi yang awalnya berwarna kuning pucat itu pada saat itu benar-benar berubah menjadi warna ungu pucat. Selain itu, di permukaan Douqi ungu pucat ini, ada nyala api ungu samar yang naik. Namun, api ungu ini tidak menyebabkan kerusakan pada jalur Qi. Melihat bahwa Douqi telah berubah warna seluruhnya, hati Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Dia berusaha lebih keras untuk mengarahkan Douqi untuk menyelesaikan bagian akhir dari sirkulasi. Sirkulasi Douqi tumbuh semakin cepat dan akhirnya, Douqi dengan warnanya yang sudah berubah, akhirnya bergegas keluar dari jalur Qi terakhir. Menyelesaikan satu siklus sempurna dan lengkap, aliran Douqi baru kembali ke perut bagian bawah. Setelah bergegas keluar dari jalur Qi, Douqi berwarna ungu secara langsung dan tanpa henti dibebankan ke pusaran kuning pucat yang terus berputar. Karena semakin banyak Douqi yang telah mengonsumsi api ungu bergegas keluar dari jalur Qi, warna pusaran juga perlahan mulai berubah dari warna kuning pucat menjadi warna ungu pucat. Ketika benang terakhir Douqi berwarna ungu keluar dari pembuluh darah, pusaran hampir sepenuhnya berubah menjadi warna ungu pucat. Di perut bagian bawah Xiao Yan, pusaran berputar tiba-tiba berhenti dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama, di dalam gua, Xiao Yan yang bermata tertutup tiba-tiba membukanya. Cahaya ungu yang menyilaukan keluar dari matanya sekitar setengah inci, seperti zat asli. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao. Dengan bodohnya, dia membuka mulutnya dan menyeringai. Apakah saya berhasil? Kamu berhasil. Yao Lao menghela nafas berat saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia sudah bisa merasakan bahwa Xiao Yan mengandung Douqi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Yao Lao menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi, sudut mulut Xiao Yan terbuka, melepaskan tawa liar yang mengumumkan kebahagiaannya yang tak terkendali di dalam hatinya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba merasakan energi dari sekelilingnya tiba-tiba mengalir tak terkendali ke dalam dirinya. Guru? Apa yang terjadi? Memiringkan kepalanya, Xiao Yan bertanya dengan suara ketakutan. Perubahan yang tidak terduga juga membuat Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening, lalu pindah ke depan Xiao Yan dan menyentuh tubuh Xiao Yan dengan telapak tangannya. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajah tua itu. Hal-hal baik tidak datang sendiri. Ketika seseorang datang, yang kedua dan ketiga mengikuti. Selamat, waktu bagi Anda untuk menerobos Douqi dan menjadi Douqi telah tiba. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 159, Maju ke Douqi. Akan menerobos? Xiao Yan menatap Yao Lao, tertegun. Itu beberapa saat sebelum dia secara bertahap memulihkan akalnya setelah keterkejutan dari kata-kata ini. Dia melanjutkan dengan berkata, setengah tidak percaya, setengah dalam kebahagiaan. Iya. Merasa energi di sekitar mengalir deras, Yao Lao tersenyum. Bersiaplah untuk menerobos, ini adalah kesempatanmu.
Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah tahu berapa lama Anda harus menunggu sampai kesempatan berikutnya. Secara emosional menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menentukan tingkat apa metode Qi-nya telah berevolusi saat dia buru-buru sekali lagi duduk. Kedua tangannya bersatu untuk membentuk segel pelatihan sebelum pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan, energi di sekitarnya yang mengalir deras menjadi semakin liar dan keras. Hingga akhirnya, tubuh Xiao Yan seakan menjadi lubang hitam karena terus melahap energi kekerasan tersebut. Pikiran Xiao Yan masuk ke dalam tubuhnya dan dengan tergesa-gesa mulai mengarahkan energi masuk yang membanjiri pori-porinya. Meskipun ada sejumlah besar energi ini, ada terlalu banyak kotoran di dalamnya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk disempurnakan dengan melewati jalur Qi sebelum dapat diserap sepenuhnya. Jika tidak, Dou Qi yang dilatihnya dengan susah payah mungkin terkontaminasi. Namun, meskipun Xiao Yan sudah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi yang masuk dalam jumlah besar, dia akhirnya tidak dapat memperoleh kendali penuh untuk menekannya. Bagaimanapun, ruang lingkup energi itu benar-benar terlalu menakutkan. Tanpa jalan keluar lain, Xiao Yan hanya bisa mencoba mengendalikan sebagian kecil sementara sisa energi dibiarkan mengalir bebas ke seluruh tubuhnya. Tentu saja, Xiao Yan sudah memiliki perlindungan yang tepat untuk area utama, sehingga meskipun energi bebas mengalir sembarangan di dalam tubuhnya, itu hanya menyebabkan Xiao Yan kesakitan tetapi saat ini tidak dapat melakukan terlalu banyak kerusakan. Di bawah kendali Xiao Yan yang cermat, sebagian dari energi alami yang membanjiri tubuhnya beredar untuk siklus di jalur Qi-nya sebelum disempurnakan menjadi energi Dou Qi murni yang ia tuangkan ke pusaran ungu pucat. Menuangkan Dou Qi yang kuat ini seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, menciptakan ombak besar. Pusaran yang awalnya berputar dengan santai tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan yang meningkat dengan menuangkan gelombang energi Dou Qi ini. Saat rotasi menjadi semakin intens, kekuatan hisap yang ganas meledak. Pada saat itu, Xiao Yan ngeri saat menyadari bahwa pikirannya sebenarnya tidak mampu mengendalikan energi alam yang masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa penindasan dari pikiran Xiao Yan, energi alami yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan dan penyerapan energi alam yang tak henti-hentinya dari sekitarnya dengan liar tersedot ke dalam pusaran. Mengikuti putaran cepat pusaran di tubuh Xiao Yan, hisapan yang dipancarkan tubuhnya di gua juga semakin menakutkan. Pada akhirnya, energi alami berbintik-bintik membentuk tirai energi di sekitar tubuh Xiao Yan, memberikan lingkungan sekitar penampilan yang mempesona. Yaola melayang di udara dan mengamati situasi yang disebabkan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang ini? Beraninya dia secara langsung memasukkan energi tidak murni seperti itu ke dalam pusarannya. Yaola perlahan menghela nafas saat dia mengerutkan kening dengan tegang. Dia menekan kecemasan dalam dirinya dan diam-diam memperhatikan Xiao Yan. Dalam pikirannya, dia siap untuk menjangkau dan menyelamatkan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Yaola merasa tidak pasti dan cemas di dunia luar, Xiao Yan, dengan mata tertutup rapat, juga mulai merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa karena banjir energi yang tidak terkendali dari lingkungannya dan pikirannya gagal untuk mengendalikan dan meredakannya, jalur Qi-nya mulai merasakan sensasi bengkak yang samar dan rasa sakit. Jika dia terus menyerap energi dengan cara yang gila, dia mungkin menghadapi bahaya jalur Qi-nya membengkak dan meledak. Bajingan! Berhenti sekarang! Tanpa kekuatan untuk menghentikannya, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pikirannya untuk berulang kali mengaum di pusaran berwarna ungu yang berputar cepat. Xiao Yan tidak yakin apakah raungan itu efektif tetapi pusaran yang berputar cepat tiba-tiba menjadi sedikit lamban. Namun, sebelum Xiao Yan bisa mengungkapkan keterkejutannya, pusaran itu sekali lagi berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Sialan! Melihat aksi pusaran itu, Xiao Yan sangat marah sehingga dia langsung mengutuknya. Namun, saat omelannya hilang, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti rotasi cepat, permukaan pusaran berwarna ungu secara bertahap mulai diselimuti oleh lapisan api berwarna ungu. Perputaran pusaran semakin cepat dan api ungu juga semakin kaya. Pada saat ini, energi alami yang tersebar di seluruh tubuhnya dengan cepat dan acak melewati beberapa jalur Qi dan mengalir ke perut bagian bawah. Mereka kemudian menyerbu ke pusaran dari segala arah.
Pikiran Xiao Yan dengan kosong mengamati energi alam yang melonjak saat dia meratap di dalam hatinya. Jika energi yang dipenuhi dengan kotoran mengalir ke bagian dalam pusaran, semua douki yang telah dia bersusah payah untuk dilatih akan langsung hancur. Di bawah pengamatan sedih Xiao Yan, energi alam yang melonjak akhirnya mulai menyentuh pusaran. Namun, ketika menyentuh api berwarna ungu, sesuatu yang aneh terjadi. Nyala api berwarna ungu yang awalnya ringan itu tampaknya martabatnya terpancing pada saat itu. Dalam sekejap, itu naik menjadi api ungu yang berukuran setengah kaki. Setelah menyentuh api ungu, energi alam yang berkerumun dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, kelompok energi alam yang sangat besar terkapur menjadi tetesan energi cair kecil seukuran kuku. Setelah api ungu membakar semua kotoran dalam energi, ia tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena ia menghindari tetesan energi cair murni ini, memungkinkan mereka untuk langsung masuk ke pusaran. Ketika energi cair melesat ke pusaran berwarna ungu yang berputar cepat, itu segera menciptakan lingkaran riak energi. Di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti masukan dari tetes energi cair, ukuran pusaran berwarna ungu anehnya menyusut perlahan. Ukuran pusaran berwarna ungu semakin kecil, tapi Xiao Yan tidak khawatir. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ukuran pusaran itu menyusut, douki yang terkandung di dalam pusaran tumbuh semakin kaya. Merasakan pusaran douki yang semakin padat, Xiao Yan mulai secara bertahap meredakan perasaan ketakutannya saat dia diam-diam menyaksikan aksi pusaran itu. Setelah gelombang pertama energi alam dimurnikan oleh api ungu, sisa energi alam tidak hilang karena ini. Sebaliknya, kekuatan hisap pusaran yang ganas menyebabkan gelombang energi alami berbintik-bintik dengan kasar mengalir ke tubuh bagian dalam Xiao Yan, seperti air yang tersedot ke dalam pusaran air. Dihadapkan dengan aliran energi alam yang tampaknya tidak pernah berakhir ini, pusaran berwarna ungu itu langsung memperluas pelukannya dan tidak menolak apapun yang datang. Namun, ketika energi memasuki batas api ungu, itu dengan cepat dimurnikan oleh api ungu yang ganas menjadi tetesan energi cair murni. Akhirnya, seperti gerimis di tubuh Xiao Yan, energi itu akan menetes ke pusaran. Dengan dukungan dari energi cair yang sangat murni, hisapan yang dipancarkan dari pusaran lebih kuat pada setiap gelombang. Akhirnya, bahkan Yaolau di dunia luar sedikit terpengaruh oleh kekuatan hisap gila ini. Di bawah gerusan energi alami ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa jalur qi dan tulang di tubuhnya menjadi lebih keras dan lebih luas. Dengan situasi yang berkembang ke tahap ini, Xiao Yan tidak bisa lagi terlibat. Semuanya dikendalikan oleh pusaran berwarna ungu. Untungnya, hal aneh ini tidak benar-benar dipusingkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, Xiao Yan mungkin akan terluka parah. Saat pikirannya berkeliaran di dalam tubuhnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya perlahan-lahan menguat di bawah gerusan dari gelombang energi alam yang terus-menerus. Perasaan luhur semacam ini hampir membuat Xiao Yan mengerang dengan nyaman. Di dalam gua, Yaolau menyaksikan senyum nyaman di wajah Xiao Yan dan akhirnya menghela nafas secara bertahap. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari tampang situasinya, sesuatu yang tidak diketahui dan misterius telah terjadi di tubuh bagian dalam bocah itu. Kalau tidak, dia tidak akan menampilkan ekspresi cabul seperti itu. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa ekspresi kenyamanannya telah menjadi sesuatu yang sangat cabul di hati Yaolau. Ini karena semua perhatiannya tertuju pada pusaran berwarna ungu yang berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Setelah menyerap jumlah energi cair murni yang tidak diketahui, pusaran berwarna ungu saat ini tidak lebih besar dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, nyala api berwarna ungu di permukaannya semakin kaya, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Di bawah studi yang cermat dari pikiran Xiao Yan, dia samar-samar dapat menemukan bahwa sepertinya ada cairan seperti benda di dalam pusaran. Penyerapan serakah berlanjut untuk waktu yang lama sampai pusaran berwarna ungu yang berputar cepat tiba-tiba mandek. Sesaat setelah berhenti sebelum mulai berputar ke arah sebaliknya. Melihat pusaran tiba-tiba berputar terbalik, Xiao Yan lebih dari tercengang. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar pusaran itu tidak bertindak sembarangan. Mungkin pusaran mendengar doa Xiao Yan. Pusaran berwarna ungu yang berputar terbalik tidak memiliki kekuatan penghancur. Namun, energi cair murni yang semula mengalir ke pusaran ditembakkan ke segala arah dengan gaya dari putaran balik.
Energi cair dilemparkan ke setiap bagian tubuhnya oleh pusaran berwarna ungu. Setiap kali energi cair menyentuh jalur qi, tulang, darah atau daging, Xiao Yan menemukan bahwa energi cair itu berasimilasi ke dalamnya. Pikiran Xiao Yan menghembuskan nafas lembut dari udara yang tidak ada, kebahagiaan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan dapat merasakan bahwa setelah asimilasi energi cair, semua tulang, darah, dan dagingnya tampaknya telah berubah karena mereka merasa seolah-olah dibanjiri dengan energi yang melimpah. Pusaran yang dibalik terus mengeluarkan energi selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti secara bertahap. Setelah berhenti lambat, hisapan ganas di dalam tubuh Xiao Yan juga melemah sampai menghilang. Pada saat hisapan menghilang, Xiao Yan yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, rambut hitam di punggungnya tertiup ke belakang dan pakaiannya terurai tanpa angin. Gelombang kekuatan ganas yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang terjadi beberapa jam yang lalu terbangun di dalam tubuhnya dan dilepaskan darinya. Merasakan kekuatan dari tubuh Xiao Yan, Yao Lao tersenyum dan terkekeh. Selamat, mulai hari ini dan seterusnya, kamu benar-benar Douxi? Bab 160 Perbedaan antara Douxi dan Douxi. Pakaian di tubuh Xiao Yan terus membengkak keluar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke kulit Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara kotor sebelum berdiri dan berbalik ke arah Yao Lao yang tersenyum di sisinya. Membuka mulutnya dan menyeringai, Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dengan waktu setahun, dia akhirnya dipromosikan menjadi Douxi sejati. Selama ini, ia telah mengerahkan banyak tenaga dan keringat untuk mencapai kesuksesan yang seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Menjadi seorang Douxi berarti Xiao Yan telah meninggalkan kelas yang mayoritas orangnya ikuti. Meskipun kelas Douxi masih dianggap berada di level yang lebih rendah di benua Douqi, itu dianggap jauh lebih kuat dan dari kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Douxi yang merupakan kelas terendah. Yang terpenting, Xiao Yan masih muda dengan banyak waktu untuk memperkuat dirinya sendiri. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir di setiap bagian tubuhnya. Hanya sampai hari ini, ketika dia secara pribadi masuk ke kelas Douxi, apakah Xiao Yan benar-benar mengerti betapa besar perbedaan antara Douxi dan Douxi? Mengingat pertempuran yang dia lakukan dengan Mu Shi saat itu, Xiao Yan saat ini tidak bisa membantu tetapi bersukacita di dalam hatinya. Jika Yao Lao tidak mengajarinya teknik Dou kelas D, dia akan mengalami kesulitan besar dalam mengalahkan Mu Shi terlepas dari bagaimana dia melompat, apalagi bisa membunuhnya. Berdiri di tempat, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melingkarkannya menjadi kepalan tangan. Segera, Dou Qi berwarna ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah Dou Qi muncul, tiba-tiba ia mundur sedikit. Sesaat kemudian, secara bertahap terakumulasi di luar pakaian Xiao Yan, tampaknya membentuk lapisan pertahanan Dou Qi. Mungkin karena Xiao Yan menelan api ungu yang naik samar bisa dilihat di atas pertahanan Dou Qi. Jubah Dou Qi, simbol Douxi, adalah salah satu keterampilan paling praktis dari seorang Douxi. Dalam pertarungan dengan Mu Shi, Xiao Yan telah menyaksikan kegunaannya yang luar biasa. Di masa lalu, Xiao Yan mungkin bisa mengeluarkan jubah Dou Qi tapi dia tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan itu seperti yang dia lakukan sekarang. Selain itu, jubah Dou Qi yang dipanggil Xiao Yan di masa lalu tidak berpengaruh pada kecepatan, pertahanan, serangan, dan lain-lain. Hanya setelah menjadi Douxi, jubah yang dipanggil dilengkapi dengan kemampuan ini untuk membantu masuk pertempuran, sesuatu yang didambakan semua Douxi. Melihat jubah api berwarna ungu yang tampak perkasa dan indah, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melemparkan beberapa pukulan cepat yang menciptakan angin kencang. Setelah pembersihan dan penguatan energi alam dari sebelumnya, arus dia sebenarnya bisa menyebabkan tinjunya mengeluarkan suara menusuk tajam hanya dengan kekuatannya sendiri. Mengamati Xiao Yan yang bersemangat yang terus menguji kekuatan Douxi, Yao Lao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menunggu Xiao Yan untuk tenang sebelum bertanya. Lihat apakah mantra api telah berevolusi. Level apa itu tingkat menengah atau tinggi? Pertanyaan Yao Lao membuat Xiao Yan menghentikan pukulan cepatnya. Dia menganggukkan kepalanya dan sekali lagi perlahan menutup matanya, membiarkan pikirannya turun ke tubuhnya.
Setelah pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya, dengan cepat pikiran itu sampai ke perut bagian bawah tempat, dan Tian, berada. Pada saat ini, pusaran kuning pucat yang awalnya besar di sini benar-benar berubah menjadi pusaran berwarna ungu yang lebih kecil dari telapak tangan Xiao Yan. Pikirannya menyapu pusaran kecil berwarna ungu dan tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari 10 tetes cairan berwarna ungu yang perlahan mengalir di dalam pusaran itu. Tetesan cairan berwarna ungu ini mengikuti spiral pusaran, seperti ikan kecil di danau. Pikiran Xiao Yan dengan penasaran memasuki pusaran berwarna ungu dan diam-diam meliputi setetes kecil cairan berwarna ungu. Setelah merasakannya sejenak, kebahagiaan yang tak terkendali muncul di hati Xiao Yan. Dia menyadari bahwa di dalam tetesan kecil cairan berwarna ungu ini terdapat energi yang sangat kuat. Menyadari rahasia cairan berwarna ungu, hati Xiao Yan sekali lagi dapat lebih memahami perbedaan besar antara Dou Xi dan Dou Ze. Dia langsung menghela nafas emosional. Pusaran Dou Ze seperti balon sedangkan Dou Qi seperti udara yang terkandung di dalam balon. Balon ini memiliki titik kritis yang menjadi miliknya dan begitu Dou Qi yang dikandungnya mencapai titik di mana balon itu penuh, balon itu tidak lagi dapat menampung kelebihan Dou Qi. Jika seseorang ingin mendorong lebih dalam, pusaran itu akan meletus seperti balon dan meledak dengan keras. Saat mempromosikan dari Dou Ze ke Dou Xi, manfaat terbesar adalah bahwa Dou Qi yang terisi di dalam balon akan mengalami transformasi, berubah menjadi tetesan energi cair dengan energi yang jauh lebih padat, lebih kompleks, dan lebih murni daripada sekadar Dou Qi sederhana. Begitu Dou Qi mengalami transformasi, kualitas dan kuantitas Dou Qi yang terkandung di dalam balon akan segera berkembang pesat. Oleh karena itu, dengan memiliki penyimpanan Dou Qi yang sangat besar ini, seorang Dou Xi secara alami jauh lebih unggul, seorang Dou Ze tidak bisa dibandingkan. Selain itu, sehubungan dengan kelas dan kemurnian Dou Qi mereka sangat berbeda. Pikiran Xiao Yan perlahan keluar dari pusaran. Setelah penyelidikan sebelumnya, Xiao Yan dapat memahami bahwa meskipun tetesan cairan ini tampaknya hanya seukuran kuku, sepertiga dari Dou Qi kuning pucatnya sebelum menjadi Dou Xi akan dibutuhkan untuk membuat salah satu dari tetesan kecil ini. Energi cair. Dari sini, jelas terlihat jenis energi apa yang terkandung dalam setetes kecil ini. Saat dia menyaksikan pusaran yang berputar perlahan, pikiran Xiao Yan bergerak sedikit. Benang Dou Qi berwarna ungu segera mengalir keluar dan mulai mengalir melalui jalur Qi yang ditentukan oleh metode Qi, mantra api. Mengikuti aliran Dou Qi di jalur Qi yang telah ditentukan, Xiao Yan bisa merasakan banyak benang energi jenis api merembes dari udara sekitarnya di dunia luar, menembus kulit Xiao Yan dan memasuki jalur Qi-nya. Dou Qi berwarna ungu kemudian akan membawanya dan menyelesaikan siklus sempurna metode Qi. Setelah menyelesaikan siklus metode Qi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa benang Dou Qi yang dilepaskan dari pusaran jauh lebih kuat dan lebih kaya daripada beberapa menit sebelumnya. Setelah menyelesaikan satu siklus, Dou Qi yang menjadi lebih kuat sekali lagi memasuki pusaran. Pada saat itu, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Akhirnya, dia membuka matanya perlahan dan melihat wajah Yao Lao yang dipenuhi dengan antisipasi. Dia tanpa sadar mengangkat bahunya dan tanpa daya berkata, "Tingkat menengah kelas Huang. Itu hanya berkembang satu tingkat." Tingkat menengah kelas Huang. Haha, sudah diharapkan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yao Lao tidak merasa kecewa. Dia menatap wajah tertekan di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Evolusi metode Qi ini membutuhkan energi yang sangat besar dari api surgawi. Dari awal, api ungu ini tidak memenuhi syarat. Ini sudah cukup bagus karena menyebabkan metode Qi hampir tidak berkembang satu tingkat. Selain itu, dengan mengandalkan keunikan, mantra api, metode Qi tingkat Huang tengah saja tidak kalah dengan metode Huang Qi tinggi lainnya. Anda harus puas. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, hatinya terus menunggu keajaiban terjadi, mungkin metode Qi bisa langsung melompat ke metode Qi kelas Xuan. Namun, dari kelihatannya, keajaiban ini sedikit hayalan. Api surgawi, menelan, api ungu, telah memberiku penderitaan yang luar biasa, tapi efeknya tidak terlalu penting. Jika saya benar-benar bertemu dengan api surgawi, akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menelan siapa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Meskipun Xiao Yan tidak pernah secara pribadi mengalami kekuatan api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya nyala api berwarna putih mengerikan dari Yao Lao ketika yang terakhir sedang memperbaiki obat. Menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, Xiao Yan menyingkirkan sedikit kelesuan di hatinya. Tidak peduli apa yang dikatakan, metode Qi-nya telah berevolusi. Apalagi dia masih punya banyak waktu. Dengan mengambil langkah demi langkah, Xiao Yan percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat menelan api surgawi yang sebenarnya dan mengembangkan mantra api menjadi metode Qi kelas Tian yang hanya ada dalam legenda. Melihat Xiao Yan secara bertahap pulih dari keadaan tertekannya, Yao Lao tersenyum. Karena kamu sudah menjadi dousi, pelatihan kita di pegunungan binatang ajaib akan segera berakhir. Kalau begitu ayo pergi. Saya sedikit jengkel melihat pegunungan yang rusak ini. Ya, besok kita akan pergi. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia merenung dengan keras. Jika kita menghitung waktu yang kita habiskan di sini, hanya ada 8 bulan waktu lagi sebelum kita perlu pergi ke Sekte Awan Berkabut untuk perjanjian 3 tahun. Mendengar ini, tubuh Xiao Yan gemetar dan tatapannya menyapu ruang di luar gua. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin tahu level apa dia sekarang." Hehe. Anda bisa rileks. Di waktu yang tersisa, saya mungkin tidak dapat membantu Anda menjadi Dadousi, tetapi dipromosikan oleh beberapa bintang dalam level Dousi seharusnya tidak terlalu sulit. Kata Yao Lao dengan lembut. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, ada sedikit jeda sebelum dia melanjutkan dengan senyuman. Selain itu, bahkan jika ada alasan tak terduga yang menyebabkan kekuatannya meningkat sedemikian rupa sehingga jauh melebihi dirimu, kamu harus percaya bahwa tubuh tua ini saya tidak akan membual. Di dalam kekaisaran Jiamah ini, tidak ada banyak orang yang saya anggap, bahkan jika itu adalah pemimpin Sekte Awan Berkabut Yun Yun yang kekuatannya termasuk dalam 3 besar di kekaisaran Jiamah. Haha, saya tidak pernah meragukan kekuatan guru. Jika Anda mengatakan itu mungkin, maka secara alami saya akan mempercayainya. Diberikan jaminan untuk menenangkannya, Xiao Yan merasa jauh lebih santai saat dia menjilat Yao Lao. Sambil tersenyum lebar di wajah Xiao Yan dengan ekspresi angkuh, Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, "Besok, kita akan meninggalkan pegunungan binatang ajaib. Perhentian kita berikutnya adalah gurun Tager yang luas di perbatasan kekaisaran Jiamah. Saya akan memperingatkan Anda terlebih dahulu, pelatihan di sana akan jauh lebih sulit dan lebih berbahaya daripada di pegunungan Magic Beast. Anda harus mempersiapkan diri untuk itu." Gurun Tager. Kedua kakak laki-lakiku sepertinya berada di sekitar area itu. Jika saya punya waktu, saya bisa melihat jalan saya. Membuka mulutnya dan menyeringai, Xiao Yan menepuk dadanya dan berkata kepada Yao Lao. "Selama aku bisa menguatkan diriku dengan cepat tanpa efek samping yang merugikan, kamu bisa melempar latihan yang sulit padaku." Haha. Sungguh keinginan yang kuat. Yao Lao tertawa saat sudut matanya memendam niat buruk saat mereka melirik Xiao Yan. "Saya harap Anda tidak akan mundur ketika saatnya tiba. Tetapi pada saat itu, bahkan jika Anda menginginkannya, saya akan dengan paksa menendang Anda kembali." Sambil tersenyum canggung, Xiao Yan dengan cerdas tetap diam. "Baik. Kembali dan istirahat. Besok pagi kita akan pergi." Saat Yao Lao hendak kembali ke atas ring, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Saat itu, saya telah mengunjungi gurun Tager karena saya mendengar bahwa sejenis api surgawi tersembunyi di gurun yang luas. Sayangnya, saya tidak berhasil menemukannya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk." Setelah mengatakan hal ini, Yao Lao tidak repot-repot melihat mata Xiao Yan yang cerah. Tubuhnya bergoyang dan masuk ke dalam ring. Api surgawi. Dengan tinjunya yang dikencangkan dengan sikap yang agak gelisah, Xiao Yan berbalik dan berjalan keluar dari gua. Setelah menguji kekuatan api ungu, rasa lapar akan api surgawi yang lebih ganas dan menakutkan juga meningkat. "Saya harus memilikinya." Suara lembut tegas pemuda itu yang membawa sedikit keserakahan bergema di seluruh bagian dalam gua. Bersambung ke episode 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.